Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak pagi Ibu. Selamat pagi. Mohon maaf kami mengganggu waktunya Ibu sebentar. Kebetulan ada tugas modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kita dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pangandaran, saya Irfa Razak dan rekan saya Dede Abdul Mujib. Mungkin akan mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin terkait dilema etika Bu, terkait dilema etika yang terjadi di sekolah. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Ya, terima kasih. Selama ini yang terjadi di SMA 1 Mangunjaya, khusus kasus-kasus yang berkaitan dengan rujukan etika dan seperti yang disampaikan tadi, diantaranya bisa diidentifikasi dari input atau masukan yang hadir dari para wali kelas, kemudian dari guru-guru BK. Nah, dengan mengidentifikasi temuan kasus-kasus dari wali kelas dan guru BK, kami biasanya menentukan langkah-langkah solusi dengan tim manajemen sebelum diambil keputusan langsung oleh saya sebagai kepala sekolah. Seperti itu. Jadi hadirnya diidentifikasi dari input dari wali kelas dan guru-guru BK. Oh iya, jadi ada identifikasi dan juga berdasarkan input dari guru, wali kelas dan guru BK. Ya, betul, seperti itu. Ya, selanjutnya Ibu, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang punya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya dari kasus yang ada diprioritaskan dulu mana yang penting dan sangat mendesak untuk diselesaikan. Ada yang penting mendesak dan penting kurang mendesak. Seperti itu diprioritaskan dulu, jadi ada skala prioritas. Kemudian yang kedua, biasanya menghadapi kasus seperti itu untuk solusinya yang pertama kita tetap pada regulasi yang ada. Tentu dalam hal ini pemerintah punya regulasi untuk aturan-aturan norma akademik di sekolah. Nah, setelah itu saya menerima masukan biasanya dari para wakil kepala sekolah yang terkait. Misalnya kalau dengan kekurikuluman ini, dengan kesiswaan seperti ini, urusan sarkas atau kehumasan. Jadi setelah mendapatkan masukan, baru ada keputusan dari saya sebagai seorang pimpinan. Jadi keputusan itu diambil setelah mendapatkan masukan dari mitra kerja, yaitu wakil kepala sekolah. Seperti itu, Pak Dede. Ya, kalau bisa disimpulkan mungkin langkah-langkahnya dari penentuan skala prioritas dulu, betul. Lalu berpedoman pada regulasi, lalu mengambil masukan dari mitra kerja, barulah diambil keputusan. Iya, seperti itu. Nah, dari hal tersebut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini oleh Ibu dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Ya, yang pertama biasanya yang dianggap efektif seperti yang disampaikan tadi, kalau kita berpegang pada regulasi supaya tidak ada konflik kepentingan, itu saja yang dijadikan rujukan oleh kita. Kalaupun misalnya ada sisi intervensi kemanusiaan, itu dianggap sebagai second kebijakan lainnya. Jadi yang terpenting tetap regulasi dulu, baru di sisi lain mungkin secara psikologis, humanis itu akan dipertimbangkan seperti itu. Jadi kita memang harus agak tegas dalam aturan, tapi di sisi lain kita mempertimbangkan aspek psikologis dan humanis. Jadi tetap ya Bu, regulasi yang utama tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaannya. Seperti itu.
mungkin dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika tadi seperti tadi? Tantangan biasanya hadir karena ada pihak lain yang berbenturan dengan aturan. Berarti kita harus berada di posisi untuk menentukan kebijakan yang tentu saja tidak merugikan siapapun dalam hal ini. Jadi ketika satu kasus berkonsekuensi pada satu hal, tentu itu akan berkonsekuensi pada hal yang lain. Jadi tantangannya ketika ada desakan dari pihak lain yang berbenturan dengan aturan, kita harus konsisten untuk menegakkan regulasi ini. Saya kira itu biasanya kan tetap di sekolah ada ini, ada desakan seperti ini, ada pendapat yang berbeda, tapi benang merahnya kan tetap kita harus tentukan sebagai seorang pemimpin dengan tentu saja prioritasnya pada regulasi. Itu sih kalau bagi ibu biasanya sepanjang perjalanan kinerja seperti itu. Nah Ibu, seumpamanya nih ada sebuah kasus dilema etika di sekolah. Apakah Ibu mempunyai jadwal waktu tertentu, umpamanya bagian pertama analisis kasusnya dulu atau gimana dulu. Nah untuk menyelesaikan itu apakah ada jenjang waktunya atau Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga? Karena misalnya kasus dilema etika itu kan nggak hadir diprediksi. Ya, jadi mungkin itu sifatnya insidental, biasanya itu diselesaikan per kasus. Jadi nggak menggunakan jadwal secara teratur, jadi berdasarkan kondisional saja. Tapi tetap ketika ada kasus itu muncul, berarti kita melakukan identifikasi, kemudian melakukan analisis, memberikan solusi sampai pada akhirnya pada sebuah kebijakan. Jadi nggak ada jadwal khusus. Jadi per kasus gitu ya? Untuk selanjutnya Ibu, dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika? Saya kira pastilah setiap kepala sekolah punya mitra kerja terbaiknya. Jadi wakil kepala sekolah adalah salah satu elemen yang bisa memberikan kemudahan kepada pimpinan untuk membuat sebuah kebijakan, termasuk dari koordinator BK mungkin dilibatkan, bukan hanya wakil kepala sekolah saja. Sekali itu, tapi kebanyakan dari wakil kepala sekolah memberikan masukan karena mereka itu adalah mitra yang memberikan solusi terbaik terhadap kebijakan pimpinan. Walaupun pada akhirnya keputusan ada di tangan kepala sekolah, tapi minimal ada input untuk menentukan kebijakan seperti apa. Ya, gitu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan barusan Ibu, mungkin dilema etika di sekolah itu ada ya Bu, di setiap sekolah juga pasti ada. Nah, dari berbagai jenis dilema etika yang terjadi, secara simpulannya pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik gitu dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan itu? Yang pertama, yang paling penting bagi siapapun, baik guru, kepala sekolah maupun siswa, supaya terhindar dari dilema seperti itu, yang pertama menjalankan tugas sesuai dengan aturan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, ketika muncul satu kasus, seorang pimpinan harus berpegang pada regulasi yang ada. Yang ketiga, sekuat daya tunjukkan integritas dan komitmen agar terhindar dari dilema etika. Seperti itu, karena kalau udah integritas muncul, komitmen ada, sepertinya hal itu akan diminimalisasi. Seperti itu mungkin. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk wawancara kepala sekolah ini. Terima kasih atas pembelajaran yang sudah Ibu berikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa kami jalankan dalam proses manajemen di sekolah. Terima kasih Ibu. Mangga sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Amin. Mudah-mudahan segera selesai. Amin. Ya, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Balik. Terima kasih Bapak atas waktunya.
maksud tujuan kami Bapak ini untuk mewawancarai Bapak terkait demonstrasi kontekstual materi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, perkenalkan, saya Dede Abdul Mujib, CDP Angkatan 10, dan rekan saya Bapak Razak. Ya. Untuk ya sebelumnya, apakah Bapak sudah siap untuk kami wawancarai? Insya Allah Pak Dede, Pak Irba, saya akan menyampaikan apa yang saya alami yaitu di sekolah ini, khususnya di SMA Negeri 1 Cigugur. Barangkali nanti bisa membantu. Kira-kira apa yang perlu saya sampaikan untuk membantu? Nah, begini Bapak, ini terkait dengan identifikasi kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Jadi selama ini bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Di SMA Negeri 1 Cigugur, sebagaimana yang saya pimpin, tentu ketika memimpin ada masalah dan masalah harus segera diselesaikan. Ujung-ujungnya harus ada keputusan, tapi tidak tidak semudah apa yang kita bayangkan kita putuskan, karena ini masalahnya itu apakah mengandung dilema etika atau rujukan moral. Kalau rujukan moral sih gampang karena dia diametral antara baik dan tidak baik, antara jelek dan baik begitu. Itu bisa diputuskan. Standarnya apa ya? Standarnya nilai-nilai kebaikan lokal yang kita anut, bisa dari nilai-nilai agama bahwa ini adalah nilai baik, bahwa ini adalah buruk. Itu bisa diputuskan segera. Tapi yang paling sulit memang dilema etika. Dilema etika itu kan kita harus memutuskan masalah yang benar dengan yang benar. Makanya secara mengidentifikasinya itu setidaknya kita sebagai pemimpin itu harus tahu tentang prinsip etika itu sendiri. Kan ada 3 ya. Satu, prinsip yang berkaitan dengan basis peraturan, kita mau kepedulian atau mau hasil akhir. Kalau misalkan itu berkaitan dengan peraturan, peganglah peraturan sebenarnya. Kalau mau kepedulian juga kita harus konsisten tanpa mencederai peraturan. Atau mau hasil akhir tanpa melihat proses. Nah, jadi yang saya lakukan tentu memahami dulu tentang prinsip-prinsip yang ada di dilema etika itu sendiri. Selain kita juga mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan, gitu ya. Kadang-kadang kan ini sebenarnya kepentingannya individu kelompok, begitu rasa cinta dengan kasih sayang, kesediaan, apakah jangka pendek, jangka panjang, begitu kan. Ini perlu diolah sedemikian rupa. Nah, dengan melihat landasan-landasan itu, saya lebih memudahkan untuk mengidentifikasi masalah itu. Gitu. Ketika dilema etika, maka saya harus konsisten berdiri di aturan atau kepedulian, begitu ya. Contoh ini seorang anak, dia akademiknya bagus, dia pintar, punya prestasi, tapi masalah disiplinnya kacau kan gitu, agak kedul, agak kurang rajin gitu. Nah, ketika kita mau menegakkan peraturan, bingung. Nih, satu sisi dia punya potensi, pintar, investasi gitu, tapi di sisi lain dia kurang disiplin. Ini kan dampaknya kepada siswa yang lain. Pak, kenapa itu dibiarkan gitu? Padahal kan disiplin. Nah, disitulah kita harus bisa mengolah, mengidentifikasi gitu, mau peraturan yang ditegakkan atau mengkombinasikannya dengan kepedulian. Gitu. Itu seorang pemimpin seperti itu. Ya. Nah, menarik Bapak ini terkait dengan pengambilan keputusan, terutama yang kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang hal yang seperti itu kan yang memang agak sulit gitu diambil keputusannya. Nah, sebenarnya kalau di sini Pak, di SMA Cigugur atau di sekolah manapun yang Bapak pernah pimpin gitu ya, ada tidak strategi khususnya gitu Pak dalam pengambilan keputusan benar lawan benar gitu? Karena kan kalau benar lawan salah emang mudah ya Pak, tapi kalau benar lawan benar kan, atau kedua-duanya mengandung nilai kebajikan kan, kadang kita memutuskannya juga gimana gitu. Jadi kalau saya di SMA Negeri 1 Cigugur itu
yang kita tanamkan adalah komitmen bersama. Komitmennya apa nih? Kita mau menegakkan apa di sekolah ini? Itu menjadi sebuah komitmen itu. Kalau peraturan, oke, kita ikuti aturan itu. Berarti kan nanti ada dampaknya, ada yang dirugikan, ada yang disingkirkan. Itu harus dikomunikasikan. Strategi yang kedua adalah mengkomunikasikan komitmen itu. Jadi membangun komitmen dengan anak, dengan guru, dengan orang tua. Ini contoh misalkan ya, kita buat peraturan sekolah. Di sini tidak serta-merta top down. Kita buat rumusannya dulu, kemudian kita sodorkan kepada perwakilan tiap-tiap kelas, kemudian digawangi oleh guru-guru, kemudian nih ada peraturan sekolah, yuk kita lengkapi, kita nilai, kita review sama-sama. Nah itu kan komitmen. Kemudian yang kedua dikomunikasikan kepada anak-anak. Setelah dikomunikasikan, maka kita akan memudahkan untuk mengeksekusinya. Ditambah kita nanti melengkapi strateginya dengan data. Dengan data, kalau peraturan, misalkan yang melanggar peraturan itu datanya di mana gitu. Mungkin di absen digital, mungkin di absen manual gitu. Data itulah yang menjadi basic ketika kita membuat sebuah keputusan. Tapi sebelum kita memutuskan, ini data sudah ada. Strategi selanjutnya adalah diskusi dengan guru, diskusi dengan kelompok belajar di sini. Ini ada peraturan yang kita sepakati, sudah dikomunikasikan, tapi masih ada anak yang indisipliner. Diskusikan. Setelah diskusikan, baru saya evaluasi. Saya harus berani mengambil keputusan mana yang baik, mana yang banyak manfaatnya, mana yang sedikit madaratnya. Strategi terakhir, saya selalu melakukan refleksi. Setelah melakukan keputusan, ini perlu ditinjau ya, karena keputusan itu kan tidak selalu benar seterusnya gitu. Mungkin perlu ditinjau. Seperti itu, Pak Irfan. Ya, penjelasan Bapak lengkap ya sampai ke langkah-langkah pengambilan keputusan itu. Mungkin dalam langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut ada hal-hal yang menurut Bapak itu efektif untuk dijalankan dalam pengambilan keputusan tersebut terkait dilema etika ini. Yes, keputusan itu akan efektif kalau semua memiliki komitmen yang kuat. Tanpa komitmen nonsen. Komitmen siswa, komitmen orang tua, komitmen guru. Jadi nggak bisa kita ngobrol disiplin, tapi tanpa adanya komitmen. Itu hal-hal yang bisa efektif. Yang kedua adalah contoh yang baik dari guru untuk menjalani keputusan itu agar minimalisasi misalkan tingkat keburukan, harus ada contoh yang baik dari guru. Yang ketiga, saya pikir kalau efektif itu kalau memang ada dukungan penuh dari orang tua juga termasuk guru. Jadi tiga hal ini yang kerap efektif bahwa keputusan itu bisa student well-being, bisa teacher well-being, bisa school well-being gitu. Itu kali. Nah, tantangan terbesar Pak, tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu mungkin seperti apa dan apa yang ada yang berlawanan? Kalau menurut saya semua tantangan itu tidak menganggap kecil. Kalau menurut saya semua tantangan bisa dianggap besar. Tapi setidaknya ada 3-4 gitu, tantangan yang sering saya hadapi gitu ya di sekolah. Pertama, kita kalau memutuskan itu lemah data. Kita memutuskan ini anak disipliner, tapi datanya nggak lengkap, tidak terekam, tidak terobservasi, tidak ada jurnal, tidak ada pemanggilan, tidak terdokumentasikan. Itu tantangan yang sangat sulit. Yang kedua, ketika memutuskan itu kadang-kadang yang menjadi tantangan itu adalah tekanan pihak luar, pihak eksternal, ikut campur misalnya. Ketika ada pegawai yang nggak benar nih, kemudian terpaksa harus bunuh diri, kemudian yang di luar ikut nimbrung. Ceritanya kepala sekolah misalkan memecat, padahal bukan begitu ceritanya gitu. Banyak kan mendiskreditkan. Nah ini tantangan yang sangat besar itu adalah ketika pihak eksternal yang merecoki, yang menekan ke pihak sekolah. Saya pikir itu sangat tantangan yang cukup berat. Dan yang paling besar sekali sebenarnya tantangan itu adalah ketika mindset guru yang tidak sejalan dengan kita. Jadi data, tekanan eksternal, kemudian mindset guru yang
masih haluan kolot atau tidak mau terjun secara totalitas, itu menjadi tantangan yang cukup besar. Termasuk ya dana lah jelas gitu ya yang empat itu. Tapi kalau dana sih bisa disiasati lah gitu ya. Kalau memang kami tidak Selanjutnya Bapak terkait jadwal penyelesaian kasus dalam dilema etika ini, apakah Bapak itu punya jadwal khusus atau diselesaikan begitu saja di tempat? Kalau saya sih tergantung masalahnya. Kalau masalahnya segera untuk diselesaikan, itu bisa diselesaikan hari itu juga. Gitu. Contoh ini misalnya gini, ada guru di sini yang mau PPG, tapi baru 2 bulan, 2 tahun, kan minimal harus 5 tahun. Terakhir hari itu ada surat keterangan bahwa dia harus dianggap 5 tahun. Kalau tidak hari itu diputuskan, maka dia akan batal, menyangkut masa depan. Gitu. Ini kan dilema itu sih. Di satu sisi saya kasihan, ada rasa empati bahwa dia sudah kelahiran 88 dan gitu ya. Kemudian di sisi lain tidak sesuai dengan kenyataan. Dan itu kan berbatas itu. Saya harus menyelesaikan hal itu. Saya panggil, ibu mau barokah nggak ibu? Mau. Kalau mau barokah, ibu harus sesuai 5 tahun dulu. Tapi kalau mau manipulasi terserah. Silakan. Ini kan harus diputuskan. Tapi ada juga masalah-masalah yang nggak bisa langsung diselesaikan hari itu. Ketika ada disiplin pegawai ya, misalkan ketika di sini tidak masuk di absen sampai 3 hari, itu nggak bisa langsung eksekusi, harus ada undangan dulu 1 minggu kemudian baru dijadwalkan. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah ada jadwal atau langsung, bergantung masalah, karakteristik masalahnya. Kalau harus selesaikan hari itu selesaikan, tapi kalau memang membutuhkan proses juga harus proses. Ada guru yang konflik gitu ya, oke lah diselesaikan hari itu, tapi juga harus ada jadwal pembinaan selanjutnya, seperti itu. Nah Pak, dari berbagai macam mungkin kasus dilema etik yang pernah Bapak alami dan sudah Bapak putuskan, sudah Bapak pecahkan permasalahannya, apakah Bapak ada faktor yang mempermudah Pak? Faktor-faktor yang mempermudah yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, kira-kira faktor-faktor apa saja? Faktor yang sangat memudahkan itu ketika dukungan dari guru, komitmen guru, termasuk juga dukungan dari orang tua. Nah itu untuk membangun dukungan orang tua itu kan perlu komunikasi gitu. Ya. Ketika kita punya kebijakan, panggil orang tua, komunikasikan, ini dampaknya akan seperti ini. Orang tua yang kooperatif itu sangat memudahkan. Guru yang punya dedikasi dan loyalitas yang tinggi juga sangat memudahkan. Termasuk kesadaran anak pun juga itu yang sangat memudahkan, yang sangat efektif. Dan itu membutuhkan kebiasaan dari seorang pimpinan, suri teladan, komitmen, konsistensi. Yang selanjutnya saya pikir yang memudahkan itu adalah ketika ada dukungan dari atasan. Jadi itu pertama. Kalau KCD mendukung apa yang kita gagas, mereka mendukung, ini sangat memudahkan, sangat efektif sekali. Ya ditambah misalkan dari komite lah. Tapi kebetulan SMA 1 Cilebut itu komitenya belum sampai dukungan full power lah. Mungkin ke depan mudah-mudahan mereka aktif. Itu yang sangat memudahkan itu karena ketika guru masih motivasi yang baik, kemudian orang tua juga mendukung, pimpinan juga mendukung, anak-anak juga soleh, itu yang sangat memudahkan. Ya, ini Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, mungkin apa sih pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman tentang pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, seorang pimpinan itu kan pasti ingin membuat keputusan yang terbaik kan begitu. Ya. Tapi kadang-kadang keputusan kita yang terbaik itu belum tentu baik menurut orang lain, kan begitu. Tapi setidaknya kita berusaha berikhtiar. Ada hikmah yang dapat kita ambil dari mengkolaborasikan landasan keputusan itu melalui dilema ini, ya terutama etika itu, bahwa satu, menurut saya hikmah dan pembelajarannya
ternyata seorang pemimpin itu harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Yang kedua harus mampu komunikasi. Itu seninya seorang pemimpin itu. Tanpa komunikasi nggak bisa. Kita harus pandai komunikasi dengan guru, komunikasi dengan siswa, komunikasi dengan orang tua. Maaf, ini tadi pagi SMA 1 Cibulu kedatangan orang tua. Ada anaknya yang kejiwaannya sebenarnya nggak stabil gitu, mau sekolah di sini gitu. Kemudian kita kasih pengertian kepada orang tua gitu, Pak, saya mesti naik nanti SMA 1 Cibulu itu karena anak ini kalau diterima ke sini justru kasihan sama anak ini akan dibully nanti Pak, gitu. Akan diserang oleh anak-anak, kasihan Pak, gitu. Kalau bisa sembuhkan dulu Pak, gitu. Upayakan secara medis gitu. Nah, kita tidak ngomong begini, Pak, kalau sekolah Bapak atau ke sini, ini anak ini akan mengganggu anak kami di sini, nggak begitu. Kalau begitu sakit hati. Tapi saya justru menunjukkan empati dulu, kasihan anak mereka, kalah terus sih. Ini kan salah satu teknik komunikasi. Jadi dilema itu sebenarnya memberikan pelajaran kita itu bahwa pemimpin wajib berkolaborasi, wajib mampu berkomunikasi. Gitu. Kemudian apa ya? Pembelajaran selanjutnya bahwa keputusan itu sebenarnya transparan nanti, transparan dan inklusif, gitu. Bisa diketahui, dinikmati bersama. Itu Pak Ipa, Pak Dede. Oke, ada lagi? Cukup Bapak, terima kasih. Oke. Terima kasih atas bantuan Bapak terkait bagaimana menangani kasus-kasus dilema etika. Tapi boleh saya tambahkan sedikit ini? Boleh Pak? Boleh aja. Sebenarnya langkah-langkah saya memutuskan itu kalau saya sendiri Iya. tadi, jadi saya selalu menggunakan calistung C-nya double 2. Jadi ketika memutuskan itu teorinya saya calistung C, caranya baca itu mendengar, sering berdiskusi, Iya. merekod, ditulis ya, analisis dong. Ini masalahnya sederhana. Kita hitung, ada nggak bisa di backup dengan anggaran? Iya. Kita hitung dengan sumber daya kita. Ya. Kemudian C-nya eksekusi, baru eksekusi. Jadi sebelum eksekusi itu harus baca dulu, tulis dulu, analisis dulu, hitung dulu. Ini nilai baiknya lebih banyak nggak? Gitu. C yang kedua adalah refleksi. Wajib melakukan refleksi. Jadi keputusan kita, kemudian kita harus refleksi bahwa kita tinjau ulang bahwa keputusan ini sudah membahagiakan banyak orang atau enggak. Itu 3. Itu tambahan saja sebenarnya gitu. Calistung C ya. Terima kasih Bapak. Ya. Sangat memberikan pembelajaran bagi kita dalam pengambilan keputusan. Ya Pak, calistung sisi, baca, tulis, hitung, eksekusi, refleksi. Baca dulu kasus seperti apa, ditulis, diidentifikasi, Tulis ini mengandung prinsip apa gitu Iya. ya. Terus dihitung apakah bisa di backup oleh hitung-hitungan gitu. Iya, termasuk dihitung itu artinya Menghitung. bahwa kita memperhitungkan ini akan banyak manfaat atau Dampak gitu. Dampak ya. boleh anggaran, boleh seperti itu. Iya. Baru eksekusi. Setelah dieksekusi hasilnya kita lihat seperti apa lalu direfleksi. Oke. Ya, Terima kasih Bapak atas waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan Amin. saya mohon doanya juga. Mudah-mudahan kita berdua Lancar, sukses ya Lancar, menyelesaikan sukses. kegiatannya ya. melancar kegiatan dan bisa menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.